Saputra, guru Madrasah Sanawiyah Darussalam yang berada di Sleman. Saya mengampu pelajaran seni budaya dan prakarya kerajinan. Dalam hal ini pelajaran saya berbasis project atau kurikulum berbasis project, di mana yang saya ajarkan adalah praktek dalam kelas. Hampir semuanya 90% praktek. Kali ini saya menginsersikan tema membuat motif batik dengan simbol agama, di mana agama akan memiliki simbol-simbol tertentu. Dalam hal ini saya akan ajarkan kepada murid saya supaya mengenal macam-macam simbol agama melalui unsur-unsur atau motif di dalam batik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Baik, semuanya ada problem-problem tertentu? Tidak. Sudah siap mulai pelajaran ya? Siap. Yuk, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, bismillah. Baik anak-anak semua, jadi hari ini kita belajar tentang membuat motif batik simbol agama. Ada yang tahu ada berapa agama di Indonesia? 6. Ada berapa? 6. Coba sebutkan satu, agama apa? Islam. Yang diakui secara resmi di Indonesia. Kalian semua di sini agamanya agama Islam. Tapi di luar sana banyak dari saudara kita juga yang beragama bukan Islam atau kita sebutnya non Muslim. Ya, jadi kita harus menghargai apa itu perbedaan. Nah, hari ini kita belajar mengenal simbol-simbol melalui motif batik yang dipakai oleh 6 agama di Indonesia. Oke, siap semua? Siap. Tolong perhatikan ke depan. Coba. Oke, kita masuk kepada motifnya. Perlu kalian ketahui, jadi kalau kalian biasanya suka melihat ada simbol-simbol agama tertentu di tempat-tempat umum. Nah, kalian perlu ketahui, untuk agama Nasrani itu mereka punya simbol merpati. Maka kalau kalian pernah lihat di depan gereja ada salib, kemudian ada merpati. Nah, itu biasanya dipakai oleh umat Nasrani, ya, umat Nasrani. Ya, bisa kalian lihat yang pertama itu ada simbol merpati yang biasanya itu melambangkan kepada agama Nasrani. Ada juga benda teratai itu dari agama Hindu. Kalian suka lihat film-film drama Cina itu yang biasanya ada Buddha, Amitabha gitu. Dan di bawahnya itu biasanya dibuat tempat duduk untuk singgasana Buddha. Nah, itu dari agama Buddha. Kemudian ada sulur, itu melambangkan agama Islam. Itu biasanya ada di kaligrafi yang bentuknya adalah sulur-sulur. Gitu. Kemudian ada krisan.
itu dari agama apa itu saya lupa. Agama ini dipakai di agama Hindu ya, Kristen. Biasanya ini untuk dewa, untuk singgasana dewa, dan juga daun bodhi itu juga untuk agama Buddha. Ya. Daun bodhi itu adalah motif atau unsur-unsur simbol-simbol yang ada di agama lain. Oke. Jadi coba bisa kalian lihat ini tadi apa? Merpati. Merpati ya, itu untuk simbol agama Nasrani. Kemudian Teratai. untuk agama Buddha. biasanya digunakan oleh siapa? Buddha ya, atau Bodhisattva. Bodhisattva. Ini juga sama dengan yang ada di sini, daun bodhi. Daun bodhi kalau ini untuk biasanya untuk umat Islam. Nah, ini berupa sulur-sulur, ini bentuknya sulur-sulur. Ada juga yang apa ini namanya bunga krisan. Ini bisa dipakai oleh umat Hindu. Sudah paham semuanya? Sudah bisa memulai praktek untuk membuat motif batik? Berarti sudah siap ya? Oke. Saya bagikan kertas. Ada kertas di sini. Kalian nanti silakan boleh menggambar atau membuat motif batik dari unsur 5 agama. Siap semuanya? Siap. Bilang siap. Oke. Silakan. Baik anak-anak semua, ada yang menggambar ornamen merpati? Saya, Pak. Oke, Lukman ya. Ada yang menggambar motif teratai? Oke, bagus, banyak yang gambar. Ada yang menggambar motif sulur? Saya, Pak. Ayah, oke, bagus. Saya. Krisan? Punya Krisan? Berapa? 2 orang? Oke, siap. Bagus ini. Bunga bodhi? Saya, Pak. Oke, 2 orang ya. Silahkan dilanjutkan lagi. Menggambar dengan sepenuh hati ya. Ini panggilan jiwa. Krisan. Oke, Lukman ya. Ada yang menggambar motif teratai? Oke, bagus, banyak yang gambar. Ada yang menggambar motif sulur? Saya, Pak. Ayah, oke, bagus. Saya. Krisan? Punya Krisan? Pak. Berapa? 2 orang? Oke, siap. Bagus ini. Bunga bodhi? Saya, Pak. Oke, 2 orang ya. Silahkan dilanjutkan lagi. Menggambar dengan sepenuh hati ya. Ini panggilan jiwa. Krisan. Bapak, kalau dikasih nama agamanya boleh? Boleh dikasih agamanya. Nama agamanya di bawahnya ya. Untuk agama Buddha. Motif ini adalah untuk agama. Biasanya digunakan untuk agama. Ada lagi? Ya. Apa? Terserah. Boleh landscape ataupun potret. Ya. Boleh landscape ataupun potret. Ada lagi pertanyaannya? Kalau diwarnain apa? Iya memang harus diwarna ya. Saya lupa memberitahu. Jadi tolong diberikan warna. Kalian sudah diminta untuk membawa Warna. pewarna. Oke. Sip. Wah ini bagus. Ini. Oh, tidak ada yang marah. Jadi ini simbol ya. Besok kalau kalian ada di masyarakat, biasanya kalau melihat seperti itu kaget. Nah, nggak usah kaget karena itu simbol dari agama-agama lain.
saya ya, Indonesia tentang itu tadi semuanya baik, semuanya benar menurut kepercayaan masing-masing. Ini sebentar. Apa? Ini sebentar. Dari mana Islam? Apa? Islam. Iya. Tolong diwarnai ya, Mbak ya. Bisa diwarnai dulu ya, Mbak ya. Baik, anak-anak, coba saya jelaskan lebih lanjut tentang makna dari simbol-simbol yang ada di berbagai agama. Satu, simbol merpati. Merpati melambangkan perdamaian. Itu biasanya dipakai oleh umat Nasrani, yaitu Kristen atau Katolik. Ya, biasanya dia pakai salib, kemudian di bawahnya ada burung. Sini ada burung dua. Kemudian ada juga teratai. Teratai itu biasanya dipakai oleh umat Hindu. Nah, kebanyakan Hindu ya. Hindu yang memiliki arti kesucian. Jadi teratai sebagai simbol kesucian. Kemudian ada juga motif sulur. Sulur itu memiliki arti silaturah. Biasanya ada di agama mana? Islam ya, karena Islam itu suka dengan silaturahmi. Kemudian ada juga simbol motif krisan, biasa dipakai di umat. Ada yang tahu? Buddha. Oh, Buddha yang ini, Bodhi. Konghucu ya. Itu biasanya cindo-cindo itu banyak ya. Konghucu ya. Memiliki arti apa? Simbol krisan? Kebajikan. Oke, kebajikan. Yang terakhir ada motif daun bodi. Daun bodi itu memiliki makna pencerahan ya, pencerahan. Daun bodi itu artinya pencerahan. Motif bodi berarti motif yang mengandung unsur pencerahan. Biasanya digunakan oleh umat beragama Buddha. Oke, terima kasih. Sudah semuanya? Ada yang sudah selesai melukis? Yang belum selesai? Oke, masih ada waktu sekitar 10 menit kalian gunakan untuk menyelesaikan gambar kalian. Apakah sudah semuanya selesai? Nanti Pak T absen, tolong tunjukkan ya. Misalkan yang membuat, coba siapa yang menggambar burung merpati tunjuk? Oke, burung merpati ya. Yang menggambar teratai, tunjukkan teratainya. Baik. Yang menggambar sulur, coba tunjukkan. Oke, bagus. Yang menggambar tulisan, angkat yang tinggi, coba angkat yang tinggi. Yang menggambar daun bodi. Oke, baiklah, sudah menggambar daun bodi. Saya kira sudah semua ya. Literasi keagamaan. Berbeda-beda tapi benar satu tujuan. Kita akhiri kelas pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.
kalau Pak Teh bilang masih semangat, semangat gitu ya. Ya? Ya. Masih semangat semuanya? Terima kasih, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najis. Memang najis. Itu udah pulang begitu. Ketemu gak sih bener-bener? Tahu nggak sih ini tuh kayak Literasi keagamaan. berbeda-beda tapi bersatu tujuan. Yeay.